Halo gengs, gue Ca. Hari ini gue mau ngomongin soal headphone dan terutama itu adalah headphone Philips SHP 9500. Oke, jadi gue tuh nggak suka pakai headphone kelamaan. Gue biasanya pakai headphone tuh cuman pas main game bareng temen. Itu pun kalau mereka suruh pakai Discord bareng. Kalau gue main game sendiri, 95% biasanya gue nggak pakai headphone karena telinga gue cepet banget sakitnya. Gue juga nggak tahu kenapa. Jadinya gue sebagai orang yang suka teknologi, gue actually lumayan sedih karena gue sebenarnya pengen banget terjun ke dunia headphone dan pelajari berbagai macam headphone yang ada di luar sana. Tapi gue nggak pernah kesampaian karena gue tahu gue pasti bakal jarang pakai. Kayak contoh, gue dari dulu pengen banget Audio Technica ATH M50 series, tapi gue nggak pernah beli. Gue juga pengen headset dari Bose yang noise cancelling, kayaknya namanya Quiet Comfort deh, Quiet Comfort 35 kayaknya. Gue lupa, gue bakal tulis namanya di sini. Tapi juga gue nggak pernah kesampaian. Gue pengen banget juga terjun ke dunia headset gaming karena gue actually sangat tertarik dengan kategori itu, tapi juga nggak pernah. Karena alasannya cuma satu, telinga gue ini cepet banget sakitnya. Kayak dalam waktu 1 jam, gue bisa udah nggak tahan banget untuk pakai headphone-nya dan gue harus cepet lepasin. Jadinya selama ini gue selalu stick sama earphone gue yang mereknya itu Jaybird X3. Dan setelah itu gue udah lumayan lupain dunia headphone. Tapi ya tetap aja namanya gue suka, susah untuk gue lepasin. Jadi tiap kali gue nonton review headphone gitu, gue pasti ngiler lagi. Dan belakangan ini gue makin sering lagi nontonin review headphone. Dan setelah sekian lama gue cari-cari headphone yang gue ngerasa cocok buat diri gue akhirnya settle sama headphone yang ini. Jadi headphone ini itu open back design. Gue juga pertama kali ngerasain open back headphone. Gue sengaja cari yang open back karena menurut review-review orang, selain itu bisa ngedeliver suara yang lebih luas dan lebih unik, tapi dalam kategori kenyamanan, ini tuh biasanya lebih nyaman daripada desain yang close back. Jadi literally, headphone ini tuh kebuka. Di sininya tuh bagiannya bolong, jadi heat yang terkumpul di dalam telinga kita itu bisa keluar. Bikin headphone ini nggak terlalu sakit untuk dipakai lama-lama. Untuk headsetnya sendiri sih, it's really nice quality menurut gua. Walaupun semua bahannya itu terbuat dari plastik, tapi nggak kerasa murahan. Dan justru menurut gua bahan yang dari plastik itu adalah pilihan yang benar karena itu bikin overall weight-nya itu lebih ringan. Ini gua timbang beratnya itu pas di bawah 300 gram. Jadi headset makin ringan itu makin mantep karena bikin leher kita itu nggak capek kalau kita pakai lama-lama. Paddingnya itu super gede, jadi nggak bakal jepit telinga kita, tapi sayangnya kurang tebel. Jadi telinga gue masih kena kontak dengan driver di dalam sedikit. Anehnya, dibandingin dengan headphone gue yang dulu, yang paddingnya itu super besar dan juga nggak kena telinga gue sama sekali, gue lebih sakit pakai yang ini. Dan memang, ini untuk 10 menit pertama, ini tuh nyaman banget. Like, gue pakai sekarang, ini super nyaman. Tapi karena ini clamp force-nya itu kuat, dan juga dia desainnya itu close back, telinga gue tuh cepet banget panasnya. Nah, kalau yang ini, nekennya itu nggak terlalu kuat. Sampai pas pertama kali gue cobain, gue tuh kayak, hah? Kok kayak nggak neken? Ini yang bikin headphone ini super nyaman banget. Dan ditambah ini juga desainnya open back, jadi telinga kita tuh literally nggak panas, masih bisa bernafas. Jadi pas pertama kali gue beli, gue pakai ini dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Ada istirahat dikit lah, kayak pas lagi makan atau ke toilet. Tapi itu adalah rekor gue pakai headset terlama, like seumur hidup. Tapi tetap aja, by the end of the day, gue tetap ngerasa telinga gue agak sakit sedikit. Tapi dihitung-hitung dengan gue pakai hampir 12 jam dan rasa sakitnya itu nggak banget kayak biasa gue pakai headphone gue yang dulu. Ini wow banget. Jadi kalau dalam nilai kenyamanan, gue berani kasih ini perfect. Gak perfect lah. Telinga gue masih kena di dalam. Jadi ya, headphone ini pakai kabel 3,5 mm yang panjangnya 3 meter, which is lumayan kepanjangan sih menurut gua. Tapi enaknya bisa dilepas. Jadi kita bisa pakai kabel 3,5 mm manapun yang kita mau. Kalau untuk sound quality-nya, ini bagian yang gua susah untuk jelasin karena gua juga bukan profesional dalam suara. Tapi gua bisa rasain kalau di bagian vokalnya itu sangat detail. Mungkin biasa orang bilang itu clarity-nya kuat. Bassnya mungkin agak sedikit kurang, tapi bukan sampai kayak kita nggak ngerasain bassnya sama sekali, tetap aja ada. Dan menurut gua overall suaranya itu lebih balance dan netral. Dan karena ini tipe open back, soundstage-nya itu serasa luas banget, kayak musiknya itu datang dari seluruh ruangan. Dan gua suka sih efeknya, keren gitu, kayak beda lah sama close back. Mungkin bisa aja nggak semua orang suka, tapi gua rasa kalau kalian belum pernah cobain, boleh coba. Kalau kalian mau tahu pendapat seorang yang audiophile, seorang yang profesional,
gue bakal link reviewnya di bawah. Dia udah banyak coba headphone lain yang mahal-mahal dan dia tetap bilang ini headphone the best yang dia pernah pakai. Gue saranin kalian nonton sih, jadi kalian bisa dapat dua perspektif. Satu dari gue, seorang consumer yang biasa-biasa aja, dan satu lagi dari seorang yang profesional. Padding busanya nih udah ke lem kesini, jadi kita nggak bisa ganti-ganti dengan padding yang lain, which is salah satu kelemahan menurut gua. Apalagi gua rasa paddingnya ini kurang tebal buat telinga gua masih kena. Tapi sebenarnya bisa aja sih dicopot dan diganti kalau kalian mau. Dan actually udah banyak tutorial di YouTube jelasin gimana cara gantinya, which gua actually lumayan tertarik sih untuk ganti. Jadi mungkin someday gue bakal coba. Oke, balik lagi ke clamping force tadi yang gue bilang itu super ringan, jadi kayak kerasa nggak pakai apa-apa. Nah, itu bagus kalau kita mau pakai berjam-jam, jadi kita nggak bakal kerasa keteken banget. Tapi bear in mind aja, mungkin kalau size kepala kalian itu lumayan kecil, mungkin kalian bakal ngerasa agak kurang enak. Muka gue sedang lah, ya nggak gede, nggak kecil. Dan buat gue lumayan kerasa sih ini kayak kurang neken, dan kayaknya kalau gue nunduk aja dia agak sedikit nurun. Dan ya waspada aja kalau misalnya kepala kalian kecil. Dan gue coba pakai headphone ini pas gue pakai topi, dan itu lebih kerasa pas karena ya topi kan menambah sedikit ketebalan di kepala kita, jadi lumayan nyaman sih kalau pakai topi. Ada satu hal yang bikin gue nahan-nahan untuk beli headphone ini, yaitu nggak ada mic, karena gue pengen headphone ini itu bisa jadi all purpose, bisa buat denger musik, bisa buat main game. Karena walaupun ini untuk main game itu enak banget, gue suka banget main game pakai ini. Kita bisa beneran ngerasain efek surround soundnya. So far gue baru main game-game yang FPS sih, kayak CSGO, Valorant, Apex Legends, dan Dota juga ada main. Again, karena ini open back, gue tuh jadi ngerasain kalau gue tuh actually di dalam gamenya. Itu cara lebay untuk jelasin open back. Tapi gue tetap pengen ada mikrofonnya biar gue bisa ngobrol sama temen gue kalau lagi main multiplayer. Tapi untungnya gue ketemu mic ini di Tokped. Jadi dia mikrofon colok ke 3,5 mm. Super simple, tinggal colok dan boom, kita punya gaming headset yang kita bisa pakai main bareng teman-teman. Untuk sound quality-nya sih gue langsung kasih lihat aja gimana. Jadi ini sound quality testnya ke mikrofon yang ini. Menurut gue sih sound quality-nya average lah, nggak mind blowing tapi nggak jelek-jelek banget. Yang penting temen gue bisa dengar apa yang gue ngomong. Dan sebenarnya foam ini nggak include ya, gue beli lagi ekstra karena pertama kali gue coba dia tuh nangkep banget angin dari mulut kita. Itu definitely lumayan annoying, jadi gue tambah windshield seperti ini. Sebenarnya nggak terlalu mengurangkan tapi oke lah. Again, yang penting temen gue bisa denger gue, that's it. Dan kalau mau ngomongin soal kejelekan headphone ini, sebenarnya bukan kejelekan, karena ini adalah feature-nya open back design. Jadi naturalnya open back design itu suaranya bakal bocor. Jadi kalau kalian dengerin lagu, orang di sebelah kalian bisa juga dengerin apa yang kalian dengerin. Contoh, itu tadi trailernya ada hujan. Gua beneran pikir lagi hujan di sini. Jadi ini bukan tipe headphone yang kalian bawa ke publik, kayak ke cafe gitu, atau bawa ke pesawat. Ini tipe headphone yang untuk dipakai di rumah pas sendirian atau pakai di studio. Dan gua ngerti kenapa orang mungkin jadi nggak mau pakai open back, karena mereka pasti pengen punya headphone yang bisa dibawa keluar, kayak pergi ngafe gitu di Starbucks. Dan ini bukan cuma orang luar yang bisa denger kita, tapi kita juga bisa denger mereka. Karena ini literally bolong, kita bisa denger semua suara yang datang dari luar. Even pas kita denger lagu, kita tetap bisa denger suara dari luar. Kemarin gue pas pertama kali beli, kebetulan tetangga gue ada construction, jadi suara tang 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 tang. Selama gue denger lagu, itu kedengeran semua. Dan itu memang lumayan menyebalkan. Jadi pastiin aja kalian tahu open back design itu kayak gimana, environment kalian tuh kayak gimana, apakah tempat kalian itu ribut, jadi kalian pengennya yang bisa menutupi semua suara, atau kalian tinggal di tempat yang sunyi, jadi kalian nggak terlalu terganggu dengan suara dari luar. Jadi ini depends
dari kaliannya sendiri. Makanya gue bisa ngerti juga kenapa open back itu nggak sepopuler close back design. Karena ya biasanya orang beli headphone itu mereka mau tertutup di dunia sendiri, mereka nggak mau dengerin dunia luar. Which I get it. Tapi kalau beberapa dari kalian yang penasaran sama open back itu kayak gimana, headphone ini tuh gue rekomen banget. Harganya juga nggak terlalu mahal. Dan untuk gaming itu bener-bener mantep sih menurut gue. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian punya duitnya untuk spend, boleh beli satu dan taruh aja di rumah. Dan untuk headphone yang buat jalan-jalan, keluar rumah, naik pesawat, kalian pakai yang close back design. Oke, itu aja dari gua. Semua produk yang gua mention gua bakal link di bawah. Dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten teknologi di masa depan. Kalau kalian suka video ini, boleh kasih like dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Thank you yang udah nonton.